Shalom, selamat malam umat Kristiani dimanapun berada. Puji dan syukur kita naikkan di hadapan hadirat-Nya. Kita bersyukur atas segala kasih-Nya Tuhan yang terus menyertai akan kehidupan kita. Hingga pada malam hari ini Tuhan boleh terus bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini saya mengajak untuk kita semua, untuk kita boleh ambil waktu bersama dengan Tuhan, untuk kita boleh membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara, kita mempersiapkan setiap hati dan pikiran kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biar pada malam hari ini kita boleh memberikan waktu kita untuk Tuhan. Dan sebelumnya, saya mengajak kita untuk kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala cintanya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari-hari yang Tuhan boleh anugerahkan hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Bapa yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kami mau ambil waktu bersama dengan Tuhan. Kami mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati setiap hati kami, sehingga kami boleh semakin bertumbuh dan subur di dalam Engkau. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Bapa yang di surga, hamba serahkan anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini melalui siaran radio. Tuhan yang berkatakan kehidupan mereka, bila Tuhan mereka boleh semakin bertumbuh dan subur di dalam Engkau. Bapa yang di surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh terus memberkati kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi roh Kristus dalam roh jiwa kami. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, firman Tuhan yang datang kepada kita pada malam hari ini terambil dalam Mazmur pasal yang ke-106. Sekali lagi Mazmur pasal yang ke-106 ayat 1 sampai yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Amin kebenaran firman Tuhan saudara. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan yang akan kita renungkan pada malam hari ini, kita boleh mampu melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Judul atau tema dari renungan kita pada malam hari ini yaitu hidup dalam kasih setia Allah. Sekali lagi, tema dari renungan kita pada malam hari ini yaitu hidup dalam kasih setia Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dalam hidup ini yang kita jalani dari hari lepas hari, ketika berjalan sesuai yang kita mau, ketika kita berjalan dengan penuh kesenangan, kegembiraan, dan kita tahu bahwa kedamaian itu berlimpah dalam kehidupan kita, serta apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang menjanjikan, serta kesehatan juga menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan memberikan kita menjadi orang-orang yang sehat, sehingga segala apa yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar saudara. Maka kita sangat percaya bahwa itu semua karena kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Lalu yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita adalah, lalu bagaimana jika sebaliknya hidup kita yang datang menjadi banyak pergumulan, mengalami yang namanya kesulitan, baik dalam keadaan sakit, keluarga kita menjadi berantakan, hidup kita teraniaya, apakah Tuhan tidak sedang mengasihi akan kehidupan kita? Atau apakah kasih setia Tuhan tidak tinggal dalam kehidupan orang itu tersebut? Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini, di mana di sini pemazmur menaikkan pujian atas kasih setia Tuhan, saudara, dan sekaligus merupakan di situ merupakan doa permohonan untuk pengampunan dosa kepada Tuhan. Di sini kita belajar dari seorang bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini merasakan akan kasih setia Tuhan, akan nikmatnya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Banyak campur tangan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Tetapi mereka tidak berjalan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan mereka. Kasih setia Tuhan tidak sebanding lurus dengan kesetiaan bangsa Israel. Kita tahu Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel, tetapi kembali lagi bangsa Israel menjadi bangsa yang keras hati dan berontak kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini menampilkan di sini bahwa Daud mengajak umat Israel untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan begitu setia di dalam kehidupan mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya. Ketika mereka berputar selama 40 tahun di padang gurun, yang kita tahu bahwa waktunya bukan waktu yang singkat di sini, tetapi kasih setia Tuhan sungguh nyata di sepanjang kehidupan mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka dalam sebuah kelaparan. Tuhan tidak pernah meninggalkan akan kasih setianya. Tetapi apa yang bangsa Israel lakukan? Mereka tetap menjadi orang-orang yang penuh dengan sungut-sungut. Dan di situ tidak mempengaruhi akan kasih setia Tuhan. Di situ Tuhan tetap menyatakan akan kasih setianya di dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan kita juga sama, bahwa kita merasakan kasih setia Tuhan yang walaupun hidup kita tidak sebanding yang apa yang Tuhan mau. Terkadang kita menjadi orang yang taat, terkadang juga kita menjadi orang yang berontak. Tetapi semuanya itu tidak mempengaruhi akan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita belajar dari seorang Daud, di mana dia menyadari bahwa Tuhan begitu setia di dalam kehidupannya. Bangsa Israel memang dikenal adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bahkan Allah sendiri pun menyatakan demikian. Kita bisa lihat di Keluaran 32 ayat 9 di situ. Tuhan di situ berulang kali menyaksikan dan mengalami akan karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan begitu setia di dalam kehidupan mereka, tetapi tetap saja mereka menjadi bangsa yang berontak di hadapan Allah. Tuhan tidak hanya menuntun mereka, apapun yang mereka butuhkan, Tuhan berikan semuanya. Makanan pun bukan makanan yang biasa-biasa saja, tetapi adalah makanan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan mereka. Tapi di situ mereka menjadi orang-orang yang tetap bersungut-sungut, tetap merasa bahwa tidak terpenuhi di dalam kehidupan mereka. Akhirnya karena hidup mereka terlalu fokus kepada apa yang menjadi keinginan mereka, sehingga menjadi pribadi yang lupa bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Padahal kita tahu bahwa mujizat demi mujizat mereka lihat dan alami sendiri, namun hal itu seolah-olah tidak membekas dalam hati dan pikiran mereka. Dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, lebih fokus kepada bersungut-sungut daripada mengucap syukur di dalam kehidupan mereka. Sama halnya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, saudara. Apakah kita menjadi orang yang hidupnya penuh dengan hanya bersungut-sungut,
hanya penuh dengan tuntutan, atau kita mau menjadi pribadi yang mau terus bersyukur di hadapan Tuhan apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita, kasihnya tidak pernah berubah, saudara. Di sini bangsa Israel yang tidak setia, Tuhan pun tetap setia di dalam kehidupan mereka. Tuhan menginginkan umatnya untuk kita menjadi orang-orang yang berbalik dan bertobat, untuk menyesali segala hal-hal yang kita perbuat atau dosa-dosa yang kita perbuat, untuk kita boleh memiliki hidup yang baru, untuk menunjukkan pembaharuan hidup di dalam kehidupan kita. Jikalau kita menjadi orang-orang yang menyadari bahwa betapa baiknya Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, dalam segala jalan hidup kita, kesadaran itu akan membuat kita mampu tetap bersyukur kepadanya. Kita akan mampu melihat hal-hal seperti apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menjadi orang yang fokus ke hal-hal yang membuat kita menjadi orang yang lupa bersyukur di dalam kehidupan kita. Dalam segala dinamika kehidupan kita yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan untuk menolong, untuk menggenggam akan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita menjadi pribadi yang perbanyak naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena dengan selalu bersyukur, saudara, kita akan selalu mengingat akan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kita bersyukur, saudara, membuat kita dapat menjauhkan diri dari segala tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itulah, hiduplah dalam kehidupan yang selalu mensyukuri, karena kasih setianya adalah selama-lamanya bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi, mari kita jangan menjadikan pribadi kita fokus ke hal-hal yang mengecewakan, ke hal-hal yang membuat kita merasa tertekan, merasa melupakan bahwa seakan-akan Tuhan tidak setia. Tapi ingatlah bahwa segala sesuatu yang Tuhan nyatakan, baik buruk pun, itu membawa kita menjadi orang-orang yang mengalami progres di dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun menjadi orang-orang yang tidak lupa bersyukur, menjadi orang-orang yang terus naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kiranya kita menjadi pribadi yang terus melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, karena segala sesuatu Tuhan sudah berikan. Bukan hanya yang bersifat biasa-biasa saja, tetapi yang luar biasa pun Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita belajar dari firman Tuhan ini, kita belajar dari bangsa Israel bahwa mereka tidak menjadi orang yang fokus akan kebaikan Tuhan. Mereka lebih fokus ke melihat akan setiap kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga mereka tidak menjadi orang yang bersyukur. Tetapi di sini saya mengajak untuk kita menjadi orang-orang yang terus melihat akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita syukuri dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, itu melalui kita menjalankan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini terus meneguhkan akan hati dan pikiran kita. Amin kebenaran firman Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami belajar dari bangsa Israel untuk menjadi orang-orang yang tidak fokus akan setiap hal yang tidak membuat kami bersyukur di hadapan Tuhan. Tapi biarlah kami terus melihat akan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, pada malam hari ini Tuhan, bila kami boleh menjadi pribadi yang terus memandang Kristus yang adalah Tuhan, yang terus melakukan kebaikan, yang terus menggenggam akan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak menjadi orang-orang yang hanya fokus akan diri kami, tapi kami mau belajar untuk menghidupi akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, bila firman-Mu boleh menjadi roh Kristus dalam roh jiwa kami, berkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini,
biarlah mereka terus bertumbuh dan subur di dalam Engkau. Bapa yang di surga, kami bersyafaat di hadapan-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami, layakkan kami untuk menaikkan setiap doa-doa kami. Bapa yang di surga, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami. Tuhan berkati setiap para pemimpin kami, dari yang tertinggi maupun yang terendah sekalipun. Kami percaya Tuhan yang memilih mereka, Tuhan yang menentukan akan kehidupan mereka. Biar mereka Tuhan boleh memimpin bangsa ini dengan hidup takut akan Engkau. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan buat seluruh gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, baik yang ada di pelosok maupun yang ada di kota-kota. Kami percaya Tuhan, jikalau gereja ini boleh berdiri, itu atas kehendak Tuhan. Berkati setiap pelayan Tuhan yang boleh melayani, bila mereka boleh melihat akan kebaikan Tuhan, dan mereka boleh melayani dengan hidup takut akan Tuhan, dan banyak jiwa yang dimenangkan di hadapan-Mu. Banyak lidah yang mengaku bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya juru selamat kami di dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, orang-orang yang sakit, yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya kesembuhan bilur-bilur kuasa-Mu menyembuhkan akan kehidupan mereka. Orang-orang yang kekurangan Tuhan, para janda, fakir, miskin, anak yatim piatu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Ingatkan mereka bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, tak lupa buat Kabupaten Sumba Barat, Kota Waikabubak. Tuhan berkati setiap pemimpin yang ada, bila mereka boleh memimpin kota ini, boleh menjadi kota yang semakin maju, menjadi kota yang banyak anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Engkau Tuhan, dan biarlah boleh terus memuliakan akan nama Tuhan. Bapa yang di surga, tak lupa juga Tuhan berdoa buat studio di tempat ini. Berkati anak-anak Tuhan yang bekerja di tempat ini, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala jeripaya mereka, Tuhan yang berkati. Bapa yang di surga, kami serahkan kehidupan kami pada malam hari ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi, namun suatu hal yang kami percaya bahwa kasih setia Tuhan sempurna terus menyertai kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, dengan berakhirnya doa syafaat, maka berakhirlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.